ada seorang pemimpin yang terbaik di antara semua rasul dan nabi, bahkan manusia terbaik seluruh jagat alam raya ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dengan diutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ternyata banyak yang Allah berikan keistimewaan, dan keistimewaan itu juga bisa juga kita rasakan semuanya. Bahkan bukan cuma orang Islam saja, tapi orang kafir juga bisa merasakan kenikmatan berkat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birafil azabi anil kufari fid dunya. Jadi berkat keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya dan juga cobaan-cobaan dan juga azab yang ada di dunia ini. Hal itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka orang-orang kafir wa anta fihim, dan engkau berada di dalamnya wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa, memberikan ujian kepada satu kaum selama mereka mau beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita dikagetkan dengan berita yang katanya di akhir-akhir bulan ini atau bulan-bulan depan katanya itu ada gempa yang besar yang akan melanda Indonesia katanya. Menurut perkiraan daripada orang-orang yang ahli dalam geografi ini, dikatakannya seperti itu ya. Tapi wallahu alam. Yang penting selama kita beristighfar selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkat istighfar itu kita semuanya diselamatkan dari dugaan-dugaan yang tadinya katanya ada gempa yang besar yang akan melanda di Indonesia ini. Mudah-mudahan tidak akan terjadi berkat dengan istighfar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Birafil takalif, kemudian wa 'anil mu'minina fid daraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat dengan keberadaan beliau di dunia ini, orang-orang kafir tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Apalagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dengan keimanannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua sifat, Rahman sama Rahim, ya. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Yang mukmin, yang kafir semuanya dapat, tapi hanya sekedar di dunia saja. Itu namanya Rahman. Kalau Rahim itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman nanti ketika di akhirat. Itu bedanya Rahman sama Rahim. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan ya Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin semuanya. Dikasih rezeki oleh Allah. Mau dia beriman apa tidak, selama dia makhluk Allah akan diberikan jaminan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika di akhirat yang hanya mendapatkan kenikmatan dari Allah adalah orang-orang yang beriman, dan salah satu di antaranya adalah orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya Rahman sama Rahim. Nah, orang-orang yang beriman bukan hanya di dunia ini dia merasakan kenikmatan yang didapatkan dengan keberadaan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti lebih-lebih ketika di akhirat. Bahkan ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang semuanya kebingungan untuk meminta pertolongan, ya. Semuanya bingung, yang dicari pertama adalah Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam diminta pertanggungjawaban oleh orang-orang seluruh dunia kelak di akhirat. Semuanya minta pertanggungjawaban dari Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, kemudian silakan kepada Nabi Nuh, kemudian kepada Nabi Ibrahim, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti yang disebut dengan syafaatul uzma. Jadi pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rafit takalif asy-syaqqah allati kana lil umam as-sabiqah, kata ini al-qisas fil amdi wal khata. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keistimewaannya bukan hanya orang kafir yang bisa merasakan, lebih-lebih orang yang beriman kepada beliau. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun ya
kita ini umat Nabi Muhammad itu dibedakan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ketika ada yang berbuat salah, ketika ada yang berbuat maksiat, maka saat itu juga langsung Allah tenggelamkan, langsung Allah berikan sanksi hukuman, eksekusi langsung. Tapi umat Nabi Muhammad cuma cukup dengan taubat dan istighfar, dikasih kesempatan, ya, astagfirullahaladzim, kemudian sholat taubat, ya. Cuman kadang itu anehnya, ya, diulangi lagi gitu, kesalahan diulangi lagi. Sekarang pelecehan. Ya, pelecehan gitu.